Bagaimana pandangan Syed Maliki terhadap ini? Karena ini merupakan sesuatu yang sangat ditentang oleh golongan Wahabi. Wa dzikru ghazwati Badrin, dan peringatan perang Badar. Wa fi i'tibarina iku dalam pandangan kita. An hadzal amru utawi temen setul iki perkara ya kumpul-kumpul ijtima' munasabah undangan mulutan recepan iku adiyun, hal yang biasa, adat la silatakan orang kaitan iku maujud lahu kedua hadal amri bidini kelawan agama. Fala yusofu mongko ora kena den sifati apa bi'annahu kelawan temen sedul hadal amru iku masyru'un kang den anjuraken syariat au sunnah utawa sunnah. Islam irat terjepan mulutan itu dalam pandangan beliau itu hal yang biasa, tidak sesuatu yang disyariatkan atau hukum sunnah. Kam annahu qaya temusna hadzal amru iku laisa ora apa hadzal amru iku mu'aridan kang bertentangan li aslin maring pokok min usuluddin saking pira-pira pokoke agama. Dan itu juga bukan sesuatu yang bertentangan dengan usuluddin, bertentangan dengan dasar-dasar agama. Li annal khatara karena temen setune bahaya. Sing bahaya itu punya anggapan kalau Islam Irak itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh agama. Huwa ya khatar iku fi i'tiqadi masyru'iyyati syai'in, ing dalam mengi'tiqadi dan syariataken suci-suci. Laisa kang ora ana apa syai' iku bimasyru'in kang den syariataken. Meyakini itu sesuatu yang dianjurkan syariat. Jadi kalau dalam pandangan fikih isyra'u ma lam yusra' itu tidak dibenarkan. Mensyariatkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak diperintahkan oleh syariat itu gak oleh. Satu contoh kebiasaan di pondok tahajud berjamaah. Dalam syariat itu tidak ada tahajud berjamaah, tahajud di tahajud berjamaah itu urusan lain. Ya mungkin pondok mewajibkan tahajud karena apa? Biar anak itu biasa mengajari, litakdib ngulang toto kromo, biar kebiasaan. Salat duha, salat duha berjamaah, tapi di sekolah-sekolah banyak salat duha berjamaah. Kenapa kok ada kata berjamaah? Padahal dalam pandangan fikih nggak ada salat duha kon jamaah. Nah, ini kalau meyakini kalau itu adalah perintah agama gak benar. Tapi kalau mengajari anak biar biasa salat duha gak apa-apa. Jadi nggak boleh itu punya keyakinan kalau itu adalah sesuatu yang masyru'iyah, yang disyariatkan oleh syariat. Padahal meyakini sesuatu yang tidak disyariatkan oleh syariat itu nggak boleh. Isyra'u malam yusra' itu nggak boleh. Wa indilan iku dalam munggu ingsun anna amsal hadzal umuri utawi temen seduri padan iki perkara al-adiyati kang bangsa adat, al-urfiyati kang bangsa kebiasaan uruf, iku la yuqalu ora kena den ucapaken fiha ing dalem hadil umur apa aksaru perkara kang luwih akeh min annaha saking temen setuhune hadil umur iku mahbubatun kang den demeni li syari'i, iku mahbubatun kang den demeni li syari'i maring syariat au mabghudatun kang den benci. Wa adzunulan nyono saping sunana hadzal qadr ing temasdun iki kira-kira ay mahbubat li syar' au mahbughudha iku muttafaqun kang den sepakati apa ali hadza.
wa yadda'i lan ngaku-ngaku sebal ba'du sebagian wong anna hadzal munasabati ing temen sedul iki undangan munasabat allati kang yajtamu kang kumpul sapa nasu menungso ihya'iha karena ngurip-ngurip ihya'iha karena ngurip-ngurip hadzal munasabat iku yang kusuha ngerusak atau mengurangi hak ing munasabat apa tauqitu menentukan waktu al madbutu kang den pelanggeri yang dipastikan al muttafaqu kang den sepakati apa ali al fayaqulu mongko ngucap sapa ba'dun nas innan nasa temen sedene menungso. Jadi peringatan kayak Isra Mi'raj itu tidak sesuatu yang masyru', juga tidak sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Yo tidak terlepas syariat cocok atau enggak cocok iku tok. Di antara dua hal itu. Yang merusak itu adalah adanya yang khusus tauqid menentukan waktu. Dadi acara kudu pas malam 17 Isra Mi'raj. Kudu pas tanggal 12 Maulud. Iku sing enggak pas iku. Fa yaqulu innan nasa temen sedene mungsu iku ta'awadu padha biasaaken sapa nas. Ayajtami'u wa ayajtami'u ingin kumpul sapa nas lailata sabi'in dalam malam tanggal 7 wal 20 min Rajab saking bulan Rajab li-ihya'i dzikrul Isra'i wal Mi'raj krana ngurip-ngurip peringatan Isra Mi'raj. Pada saat peringatan pada saat tanggal 27 Rajab dulu ini terjadi ya cuma sekali saja. Dari malam 27 itu keramat pada saat terjadinya Isra Mi'raj. Sampai Gusti Allah dawuh nang kene malaikat Israil. Ya Israil, nggih Gusti. Malam iki aja sampai kon mateni makhluk. Situ ya aja mati. Kaget mak Israil. Duh. Wonten apa Gusti napa sampun kiamat? Ora. Justru kalau gak tahu mateni wong karena malam ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Iki sampeyan delok critane nang kitab Durratun Nasikhin. Malaikat Israil kaget. Padahal sing ngincer wong akeh kira-kira ngono ya. Wis diincer ya. Awas kan malam 17. Nek kok dilalah oleh perintah Gusti Allah malam 27 Rajab. Jadi ketika terjadi Isra Mi'raj waktu itu nang dunya iki gak ana wong sing mati belas pada malam itu karena dipanggil ambek Gusti Allah untuk menghormati peristiwa Isra Mi'raj. Ya, nek ulama-ulama NU Jawa yang iki termasuk dalil sing digawe. Meskipun ini tidak ada dasar hadis atau Quran, tapi ini adalah minimal mahbubatun li syari', sesuatu yang sangat dicintai dengan oleh syariat. Ya kan? Kan banyak sekali hal positif yang kita dapatkan dalam peringatan Isra Mi'raj, Mulutan, Nisfu Sya'ban. Nah, ketika Isra Mi'raj Kanjeng Nabi itu kalau dalam kitab-kitab banyak diterangkan Kanjeng Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak hadis, banyak versi. Jadi apakah Rasulullah melihat zatnya Allah ini bi'ainihi au biqalbihi? Masing-masing punya
dasar hadisnya sendiri-sendiri. Ya, Sayyidah Aisyah dawuhna Rasulullah tidak melihat bi'ainihi tapi biqalbihi. Sehingga dalam dawuhnya Sayyidah Aisyah ini faqad kadzdzaba man qala anna nabiyya yara rabbahu bi'ainihi. Itu hadisnya seperti itu. Dawuhnya Sayyidah Aisyah. Sungguh sangat bohong, bujuk seseorang yang mengatakan kalau Kanjeng Nabi melihat pada Tuhannya bi'ainihi. Ana wong ngomong kok Kanjeng Nabi ndelok bi'ainihi itu bujuk itu. Kanjeng Nabi tidak pernah melihat bi'ainihi tapi biqalbihi. Tapi dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, anna nabiyya yara rabbahu bi'ainihi. Ya langsung interaksi secara langsung. Kanjeng Nabi itu melihat Allah dengan bi'ainihi. Ala kulli halin, dalam kondisi apapun bi'ainihi atau biqalbihi, tapi yang jelas peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Ya, terjadinya Isra Mi'raj ini juga terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah bijasatihi am biruhihi, atau hanya ruhnya saja? Ana sing ngarani bijasatihi, ana sing ngarani tidak bijasatihi, jasadnya tetap nanggone dunya tapi ruhnya yang Isra Mi'raj. Cara ilmu Jawa itu raga sukma. Ngerti? Raga sukma itu sama dengan film-film itu ya. Itu gambaran film tapi kenyataan itu wallahu alam. Karena kalau dalam hadis itu kan Kanjeng Nabi sehari di rumahnya Ummi Hani, sampai tempat tidurnya Rasulullah itu masih hangat. Yang pasti terjadinya Isra Mi'raj nyata. Kalau dalam pendapat yang lainnya tidak hanya dengan ruhnya saja tapi bijasadihi wa ruhihi. Dan pendapat ini yang enggak didukung, dicocoknya oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan itu sangat mudah bagi Allah melenggangkan perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini tempat ibadah yang sejak dulu ada, sejak zaman Nabi Musa. Baitul Maqdis tempatnya di tengah-tengah padang pasir, tapi dikelilingi dengan bengawan, dikelilingi dengan pohon-pohon yang banyak buahnya. Ini tempat ibadah ini sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, perjalanan dari Ummi Hani sebenarnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kata Masjidil Haram itu jadi Kanjeng Nabi gak pas di Masjidil Haram. Kenyataannya Kanjeng Nabi berada di dalamnya Ummi Hani. Sehingga ahli tafsir mengatakan kata Masjidil Haram yang dimaksud di sana itu bukan nafsul masjidnya, tapi di tanah haram. Jadi Masjidil Haram itu nyatanya Kanjeng Nabi waktu itu tidak di dalam Masjidil Haram tapi di dalamnya Ummi Hani lah. Dalamnya Ummi Hani itu dulu ya di wilayah Masjidil Haram itu. Sehingga penyebutan Masjidil Haram dalam beberapa ayat di Al-Quran itu kadang yang dimaksud Masjidil Haram itu bukan Masjidil Haram, tapi kadang yang dimaksud adalah kadang Ka'bahnya. Satu contoh, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, hadapkanlah wajah kamu menuju ke Masjidil Haram. Iki sing dimaksud itu duduk menghadap ke Masjidil Haram, tapi menghadap ke Ka'bahnya, bukan Masjidil Haramnya. Malah ini sampean kok sholat nang Masjidil Haram, gak madhep nang Ka'bah gak sah.
menghadap cagahe Masjidil Haram gak oleh. Cagahe kula anyar dibangun. Tapi fawal wajhaka syatral Masjidil Haram itu sing di Masjidil Haram adalah Ka'bah. Ana Masjidil Haram sing dimaksud adalah ya Masjidil Haramnya. Ana Masjidil Haram yang dimaksud adalah tanah haram. La tadkhulunal masjidal haram insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Itu waktu Kanjeng Nabi di Hudaybiyah ayat itu turun, besok kamu akan menaklukkan tanah haram, masuk di tanah haram. Terus kalau kita yakin kalau Kanjeng Nabi Isra Mi'raj wajib meyakini peristiwa itu hanya terjadi pada saat 27 Rejab dulu. Dan malam itu keramat ya karena waktu dulu. Kalau sekarang ya sudah biasa. Tidak keramat seperti dulu. Bolak-balik malaikat Israel malam Baitul Qura kasih mati kok misalnya. Perjalanan siapa sing paling menentang cerita Isra Mi'raj itu siapa? Abu Lahab ya, Abu Lahab. Sampai istilah cara saiki Kanjeng Nabi ku sampai dibully. Abu Lahab, Abu Jahal itu ketika dikasih tahu langsung teman-temannya itu bergegas. Paranono Abu Bakar koncone iki lho nglindur cerita apa ya. Wong perjalanan Masjidil Haram nanggone Masjidil Aqsa itu naik onta itu 40 hari. Jadi Muhammad kok ngomongi toko Masjidil Haram, toko Masjidil Aqsa, toko Masjidil Aqsa terus nanggone Sidratul Muntaha naik ke atas. Setiap orang yang dikasih tahu Kanjeng Nabi tidak ada membenarkan kecuali Abu Bakar. Abu Bakar konco Muhammad lo cerita ngene-ngene inqala qad sadaqa. Kamu membenarkan. Katanya Abu Bakar, saya selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Bahkan lebih dari itu. Makanya ketika Kanjeng Nabi menceritakan Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi menjuluki Abu Bakar dengan As-Siddiq. Karena Kanjeng Nabi selalu mempercayai Abu Bakar selalu membenarkan ceritanya Kanjeng Nabi. Setiap diceritanya Abu Bakar aku tadi malam ke sana sodakta. Langsung Kanjeng Nabi bersaksi, asyhadu annaka Abu Bakr As-Siddiq. Nah, ini menjawab jawaban dari sahabat Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu Kanjeng Nabi wa asyhadu annaka Abu Bakr As-Siddiq. Nah ketika cerita di hadapan orang-orang, saya Muhammad jajal kalau panjenengan itu Masjidil Aqsa terus munggah Sidratul Muntaha kepengin ra. Ngadeko Kanjeng Nabi disuruh berdiri di depan orang kafir kufar Makkah. Wis Muhammad wis ngatik. Wis ya. Angkatkan sikilmu situ. Diangkat. Enggak kurang ajar iki wong kafir. Kanjeng Nabi diperlakukan seperti itu, angkatan. Wis angkatan situ, iya tak angkat pisan. Wis, mbok angkat ya. Situ angkatan pisan. Ya jungkel aku tak angkat karo-karo nih. Lah kon ngangkat beberapa senti saja dari bumi enggak bisa kok. Apalagi kon cerita melayang sampai kok Sidratul Muntaha. Sehingga Isra Mi'raj ini adalah merupakan fitnah bagi mereka yang tidak percaya. Tapi merupakan nikmat bagi mereka yang percaya. Terutama Abu Jahal Abu Lahab guys, jungkel karo. Makanya dia kan sing dihajar Gus tabat ya Abi Lahab wa tab. Banyak kejadian yang berawal dari Isra Mi'raj sing asali iman, sing asali tidak iman menjadi iman. Asali gak iman menjadi iman. Sing kafir tambah nemen sengit ambek Kanjeng Nabi.
Sehingga Isra Mi'raj ini adalah sesuatu fitnatun liman kafara wa ni'matun liman amana billah. Sekali saya mau pikir perjalanan ini sangat gampang sekali bagi Allah untuk berangkat kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Iku tahu diterang sampai ulama. Kira-kira kecepatan nih kanjeng Nabi itu berapa kilometer per jam? Gak per jam, per detik. Ya Allah alam bisa apa? Bisa apa guys? Pirawene sih nekakno kanjeng Nabi nang Sidratul Muntaha. Matahari yang jauhnya sakmune iso sampai teko bumi kok sinarnya. Kan kalau sinar matahari itu butuh berapa menit? 8 menit ya. 8 menit baru sampai ke bumi. Jaraknya 1 juta kilo. Naik langit lebih dari itu. Dan sampai hari ini pun banyak orang sing bertanya-tanya temenan tak kejadian itu. Kalau ada orang seperti itu anggapan setan. Kalau kita wajib percaya Isra Mi'raj terjadi. Dan pada saat Isra itu kanjeng Nabi mengetahui semua isi dunia dan karakter menungso umat-umatnya besok yang akan datang berapa ribu tahun lagi, termasuk diantaranya sing paling sing tak iling-iling itu ketika kanjeng Nabi dijak malaikat Jibril menuju ke neraka. Ada orang perempuan disekso, sikile dipetantang, kepalanya dicelup no banyu panas, dari kemaulannya dileboni besi yang berduri, ditarik teko duburi. Naudzubillah, iki dosane wong zina. Karena sangat mengerikan kanjeng Nabi bertanya, "Man haula iya Jibril?" Siapa mereka Jibril kok disiksa seperti itu? Jibril menjawab, "Loh, itulah umat kamu Muhammad. Hunnallati yaznina wa yaqtulna auladahunna." Itu umat kamu Muhammad, umat kamu yang berbuat zina terus izin dari hasil zinanya, wa yaqtulna auladahunna, akhirnya kandungannya dipatahin, aborsi. Kejadian enggak sekarang? Wakeh ribuan. 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu di Surabaya itu ditangkap 1.500 janin ditemukan hasil aborsi. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Itu juga diisyaratkan oleh kanjeng Nabi dari malaikat Jibril. Itulah kemarin kejadian anyar. Kanjeng Nabi dahulu besok akhir zaman orang itu zina tidak sembunyi-sembunyi di pinggir jalan, bahkan di tengah jalan. Syekh Nawawi dalam tafsir Munir menjelaskan tanda kiamat yang paling menghebohkan adalah fenomena alam yang berupa matahari tiba-tiba terbit dari arah barat. Kaget. Biasanya subuh itu nek tambah sih etan sing padang. Iki gak sing padang kulon. Kaget. Matahari muncul dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, sudah di tengah-tengah, ini gak balik ngitan, gak kembali lagi ke barat, normal mana? Pada saat itu jutaan, miliaran orang, entah ini kapan terjadi. Yang jelas kita gak menang, gak mungkin menang. Ini ketika terjadi, kuwabe wong berebut mlebu masjid, taubat nang Gusti Allah. Tapi apakah setelah kejadian itu fenomena alam munculnya matahari dari barat, apakah akan membuat manusia sadar? Ternyata sadar pada hari itu dok. Meneh selagi mana misalnya? Wah, wis normal mana rek santai kira-kira ngono paling. Nah, ini yang terjadi apa? Orang itu zina nang dalan, zina nang emperane masjid. Sing izin iku malah sing gak zina. Arep ngandani ku izin. Ya kemarin di Jakarta Tanjung Priok itu dolanan oleh berita.
zina nang tengah dalan terjadi satu jangan itu tanda-tandanya muncul ya Allah ngisi kalau dia wedok jilbaban bisa ya itu kadang mau jilbab itu apa dibuat untuk menghantam orang muslim atau bagaimana itu terjadi nang tengah jalan nang YouTube ono tapi disensor ya ono CCTV yang dikai bener-bener abang ya tahu tak ada ini cara ngilangi bener-bener piye ya gak iso sih Pak ya Allah naudzubillah min dzalik mulane dua anak katanya Imam Ad-Dardiri itu biar anak diselamatkan dari perbuatan zina nek mari lahir diadani terus kuping kiri diwaca inna a'tayna kal kaus inna anzalahu fi lailatul qadr dibaca 3 kali. Wa indi anna hadzal amr fayaqulu inna nasa ta'awadu ayajtami'u ladata sab'in min rajab wa ayajtami'u ladata saniya asyara wa ayajtami'u ladata kumpul sapa nas lailata saniya asyara ing dalam mengiring tanggal 12 min Rabiul Awwali il ihya'i dzikral maulidi krana ngurip-ngurip peringatan maulid an-nabawi kang bangsa Kanjeng Nabi. Ma'anna ulama sertani temen ulama iku ikhtalafu padha khilaf berbeda pendapat sapa ulama fi ta'ini waqti hatainil hadisataini ing dalam menentukan waktune iki dua kejadian Isra Mi'raj dan Maulid bizabti kelawan batesi apa kudu tanggal 12 apa kudu tanggal 17 Rejab wa ana halu teng seni aku ngucap sapa ingsun inna adamul ittifaqi temen sedene ora anane sepakat ala ta'yinil waqti ing atase nentokaken waktune waktu apa waktu acara rolas Maulid apa 27 Rejab iku la asiru ora berpengaruh apa adam ittifaq lianna karon temen kita kulana ataki ora meyakini sapa kita masyru'iyata tahdidil ijtima'i ing den berlakukane batasi kumpul biwaktin kelan waktu maksusin kang den tertentuaken balil amru bal utai perkara iku adiyun kang bangsa adat wa ana aqulu inna adam ittifaq ma'ala ta'il waqti la yasir la'anna la na'taqidu masyru'iyata tahdidil ijtima' bi waqti maksusin bal amru bal utai perkara iku adiyun kang bangsa adat jadi Indonesia ini kan tidak mesti harus tanggal 12 kan ya harus tanggal 2, tanggal 1, tanggal 17, harus tanggal 10, tanggal 15 itu perkara adat sebagaimana sudah terjadi kama aslafna. Tidak penting harus tanggal 12, penting bulan Maulid baru ada peringatan. Rejab juga seperti itu. Walladzi yuhimmuna wallahu a'lam bissawab. Rabbi fa'na katihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim fitani rabbi fa'na wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim fitani rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yasharu fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bisirul Fatihah.